individu yang bekerja di pemerintahan, yang keringatnya menetes buat rakyat itu kayaknya perlu punya sense of motherhood gitu ya, naluri keibuan atau naluri keorang tuaan gitu ya, sehingga memandang rakyat yang diurus ini adalah sebagai bagian dari dirinya gitu. Nah, kita kan kalau normalnya orang tua nggak mungkin dong mau yang terburuk buat anaknya, pasti mau yang terbaik buat anaknya. Di hasil penelitian saya itu terbukti, Pak. Jadi ada kinerja, ada kompetensi, ada sensitivitas. Nah, ternyata yang kinerjanya tinggi itu yang sensitivitasnya tinggi. Itu iya. Nah, gimana orang bisa sensitif? Itu ternyata sudah dijelaskan di acara Sila Sapa ini oleh Profesor Rias. Jadi sensitivitas itu pertemuan antara self-awareness atau kesadaran diri dengan other awareness, kesadaran kita akan orang lain. Gitu. Apa yang terjadi di sekitar itu membentuk sensitivitas sehingga kita itu bisa memperkirakan apa yang akan terjadi seandainya kondisi A, apa yang akan terjadi di masyarakat seandainya kondisi B. Teman-teman, sisi lain Sang Pamong, salam Bhinneka Nara Eka Bhakti. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, saya pikir ya. Beliau ini sangat berpengalaman di dunia diklat ya, yang saya dengar. Beberapa kali saya sempat mengikuti materi yang beliau sampaikan di BPSDM Kemendagri. Ya. Nah, beliau juga memiliki basic ya, pengetahuan di bidang psikologi pemerintahan. Nah, ini yang perlu mungkin saya perdalam lagi ya. Saya kejar juga bagaimana nih psikologi pemerintahan, karena saya pikir nih yang kita ketahui di kampus ya, sosiologi pemerintahan, hukum pemerintahan, politik pemerintahan ya. Tapi ini ada yang beliau minati ya, perdalam di bidang psikologi pemerintahan. Nah, kita sambut bersama Dr. Rita Kardinasari. Bu Rita, selamat datang di Sila Sapa. Terima kasih Pak Jose. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini suatu kebanggaan lah Bu Rita yang biasa ngasih materi di kelas. Ya, kalau teman-teman Pemda, PNS ini sudah nggak asing lagi. Ya. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang berkesempatan untuk memberikan pencerahan di Sila Sapa. Iya. Oke, nah ini saya mau kupas dulu ya, yang tidak diketahui teman-teman tentang Bu Rita. Berarti yang di luar materi ini Bu Rita ya. Nah, saya lihat performance ya, perawakan Ibu ini kan beda nih ya. Kalau ibarat mobil hibrid gitu Bu. Ya, kalau orang-orang bilang salah casing katanya. Oh, salah casing. Nah, ini gimana ceritanya Bu? Orang tua, kelahiran gimana? Iya. Ya, silakan Bu Rita. Iya Pak Jose, sebenarnya ini jarang nih ditanyain orang ya. Banyak sih yang tanya tapi suka saya jawab salah casing gitu aja ya. Jadi memang orang tua saya itu ini ya, ibu saya itu orang Mesir, bapak saya orang Sunda gitu ya. Jadi ini seperti apa katanya ya, kisah Putri Rara Santang dengan Syekh Abdullah dari Mesir ya gitu. Jadi saat itu kakek saya bertugas di sini, kemudian ibu saya ikut dan berkeluarga dengan ayah saya. Kalau ayah saya itu orang Sunda ya. Itu jadi Profesi ayah sebagai apa? Dulu ayah saya itu dokter Pak. Dokter, dokter di kota kecil ya, di kota kecil yang justru itu mengantarkan saya kepada pemahaman pekerjaan PNS yang namanya abdi negara. Jadi betul-betul saya melihat bagaimana pengabdian tersebut gitu. Kota kecil di mana tuh, Bu Rita? Di salah satu kota di Jawa Barat. Nggak bisa disebutkan namanya. Iya, jadi pernah waktu itu ya ada wabah terjadi wabah gitu di wilayah itu. Ayah saya itu bikin infusan dari air kelapa.
untuk menolong warga. Sedangkan ibu Saya saat ini karena WNA statusnya gitu, jadi saya juga kalau zaman dulu itu suka dipanggil sekali-kali ya karena separuhnya adalah orang tua saya WNA. Kalau dulu mungkin susah juga ya gitu. Nah sekarang ibu saya dan keluarga saya itu tinggalnya tidak di Indonesia. di Mesir. Ya, di Amerika, Pak. Oh, di Amerika. Iya, di Amerika. Jadi saya suka tanya-tanya juga gitu. Ada nggak IPDN di Amerika? Tapi sering studi banding ke Amerika berarti ya? Ya suka tanya-tanya gitu, gitu. ya. Mengkomparasikan. Mengkomparasi, iya. Ada nggak Pol PP di sana? Ada. Ternyata namanya community police gitu. Iya, jadi bahkan. Tapi gajinya dolar di situ. Iya. Gitulah. Oke, jadi flashback ke masa kecil, Iya. pengalaman dengan ayahanda itulah ya yang membuat Burita terinspirasi untuk menggeluti dunia pengabdian masyarakat ini ya, ASN Iya, itu betul, ya. betul. Itu spesifiknya gimana tuh ceritanya? Jadi ini Pak, waktu saya kebetulan dengan seiring berjalannya waktu ya saya bekerja di Pemda, terus saya suka melihat ya bahwa kok pekerjaan pemerintahan ini banyak urusannya kalau di Pemda kan ya, dan ada 32 urusan gitu. Kok sama ya sama seorang ibu ya. Jadi ibu kan gak mau nih anaknya gak sekolah, oh ada dinas pendidikan. Seorang ibu ya atau orang tua tuh mikirin, anak saya kalau habis sekolah kerja di mana ya? Ada dinas tenaga kerja gitu. Aduh anak saya takut nggak makan, ada dinas pangan gitu. Jadi saya berpikir bahwa setiap individu yang bekerja di pemerintahan, yang keringatnya menetes buat rakyat itu kayaknya perlu punya sense of motherhood gitu ya, naluri keibuan atau naluri keorang tuaan gitu ya, sehingga memandang rakyat yang diurus ini adalah sebagai bagian dari dirinya gitu. Nah kita kan kalau normalnya orang tua nggak mungkin dong mau yang terburuk buat anaknya, pasti mau yang terbaik buat anaknya. Ya analogi yang bagus lah saya pikir ya. Jadi pemerintah sebagai orang tua, masyarakat sebagai anak-anaknya. Iya, dan anak-anaknya ini kan beragam seiring dengan beragamnya masyarakat juga kan ya gitu, beragam karakternya, kebutuhannya berbeda-beda gitu. Nah setelah saya bekerja di Pemda, saya mulai bangga dan respect ya kepada pegawai berbaju coklat itu begitu. Sebelumnya saya bekerja di kementerian. Kementerian? Di Kementerian Pariwisata. Ya, sebagai tenaga pengajar. Kemudian saya pindah ke Pemda, saya memilih profesi analis SDM aparatur atau dulunya analis kepegawaian. Kami HRD plat merah lah, kurang lebih begitu. Tapi ketika itu sudah sarjana psikologi ya? Sudah. Ya, sudah. Nah itu kenapa kok tertarik ngambil psikologi? Oh, jadi waktu itu kebetulan saya berdiskusi dengan ayah saya begitu. Apa yang keilmuan yang bisa bermakna baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, salah satunya adalah ilmu psikologi. Nah, kemudian karena saya dibesarkan relatif pada dua kultur yang berbeda begitu ya. Kultur dari ibu saya dan kultur dari ayah saya, sehingga saya seringkali kesulitan menafsirkan apa sih maksudnya kenapa begini. Nah, yang bisa menjelaskan itu, menjelaskan ilmu perilaku, proses mental dan sebagainya, itu adalah ilmu psikologi gitu. Jadi alam semesta beserta isinya ini kan makhluk hidup, ya. Nah, alam semesta ini diperuntukkan bagi kita manusia. Maka sudah sejatinya kita yang bekerja untuk manusia lain memahami siapa manusia itu sendiri. Bagaimana perilaku bisa terbentuk, berkembang, dan dibentuk gitu. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya mau ini ya, menggali lebih dalam nih Bu, soal kultur yang berbeda ya, antara orang tua yang dari Mesir dengan Jawa Barat. Itu gimana yang Ibu lihat gitu ya? Iya. Jadi kalau menurut saya ya Mesir dengan Indonesia sendiri kan memiliki historis ya. Mesir itu adalah salah satu negara yang di awal-awal mengakui kemerdekaan kita.
sehingga otomatis bantuan dari sana juga banyak pada saat itu. Nah, perbedaan kultur ini kalau menurut saya sejatinya sudah harus dipahami oleh semua aparatur. Mengapa? Karena Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai suku, banyak sekali gitu. Nah, saya beruntung bisa mengalaminya lebih awal di rumah. Di dalam keluarga gitu. Lagi ya? Di dalam keluarga. Jadi memang saya melihat perbedaan cara, walaupun maksudnya sama gitu ya dari kedua orang tua saya. Misalnya contohnya kalau ayah saya itu lebih kalau berbicara itu menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Nah, tapi kalau ibu saya lebih banyak bahasa isyaratnya, bahasa simbolnya yang harus kita tafsirkan gitu, seperti itu. Jadi tapi karena saya lebih lama tinggal dengan ayah saya, otomatis rujukannya ya, referensinya itu adalah sehari-hari melihat bagaimana ayah saya seorang dokter tua saat dokter yang di daerah yang masih sepi itu pontang-panting ke sana ke sini untuk menolong masyarakat gitu. Jadi itu yang sangat membekas di dalam hidup saya gitu. Bahwa pengabdian seorang dokter ya. Siang malam orang mau berobat dia datengin ya. Betul, dan apa aja keluhan orang dia dengar. Dan saat itu kan rumah sakit juga masih jarang. Jadi kadang-kadang dokter di satu daerah ini tuh harus megang juga di daerah yang lain gitu. Dan ibu waktu masa kecil itu jelas sering ini ya dititip kemana gitu, karena orang tua kan keliling itu sebagai dokter ya. Iya, justru itu Pak. Jadi saya ketika mengambil studi S3 selama itu saya selalu berpikir mengenai satu sosok di tengah-tengah jabatan kita nih. Makanya saya mau cerita ini ya, karena ini apa yang saya ceritakan ini adalah sosok camat yang mana mungkin teman-teman di PDN ya, di STPDN ini harus bisa, sebetulnya harus bisa seperti ini. Jadi waktu itu di sekitar rumah saya itu masih sepi ya, sehingga ayah saya itu suka ngajak-ngajak gitu, saya suka dibawa-bawa. Nah, ketika harus bekerja di Kabupaten Lintas gitu, saya itu seringkali dititipkan di rumah Pak Camat ya, dengan mobil VW-nya ya, dan dengan baju CV gitu. Saya masih keinget sekali gitu ya caranya membetulkan topi itu gitu ya, topi yang nyungcung ke belakang gitu. Nah, itu kalau ayah saya belum selesai pekerjaannya dan pagi harus sekolah, camat itu sering sekali mengantar saya, diantar ke sekolah. Jadi saya berpikir, seandainya Pak Camat ini tidak nganterin saya, mungkin saya nggak seperti ini sekarang gitu. Jadi dari situ saya berpikir ya, betapa dampak kinerja seorang pejabat kewilayahan atau pamong di wilayah itu bisa merubah hidup warganya, gitu. Dia bisa membuat hidup warganya lebih baik individually, orang per orang, person by person. Itu yang terjadi sama saya. Jadi saya juga, terus saya cari tuh Pak Camatnya, saya cari, saya telusuri, akhirnya dapat alhamdulillah gitu, ketemu ya. Dia juga nggak mengira gitu bahwa apa yang dia lakukan biasa gitu ya, ternyata bisa berdampak. Pas ketemu beliau di mana posisinya? Dia masih di daerah itu, tapi sudah agak sepuh juga gitu. Cuma dia kaget aja kok. Saya bilang seandainya waktu itu Pak Camat tidak mengantar saya gitu, ngasih jajan, ngasih sarapan, mungkin saya nggak seperti sekarang ini. Iya, gitu. Jadi pengalaman itu yang mengantarkan. Camatnya APDN? Iya, APDN. Boleh APDN tahu zaman dulu. Namanya siapa, Bu? Namanya saya belum izin ya, Pak, sama ininya. Pokoknya sosok gitu camat deh, gitu ya. Jadi penuh rahasia nih muridnya. Iya, pokoknya menurut saya, jadi kalau kita berkomit sebagai ASN ya, apalagi ASN yang bekerja di kewilayahan, ya kita
perlu untuk mengenal siapa yang tinggal di wilayah itu, gitu kan. Baik. Nah, dari situ ketika saya sekolah mengambil S3, saya mengembangkan penelitian di camat mengenai sensitivitas. Sensitivitas kemasyarakatan gitu, Pak. Nah, itu apa yang novelty-nya ya kalau di disertasi yang Bu Rita dapatkan apa ketika itu? Jadi gini, di hasil penelitian saya itu terbukti, Pak. Jadi ada kinerja, ada kompetensi, ada sensitivitas. Nah, ternyata yang kinerjanya tinggi itu yang sensitivitasnya tinggi. Itu iya. Nah, gimana orang bisa sensitif? Itu ternyata sudah dijelaskan di acara Sila Sapa ini oleh Profesor Rias. Jadi sensitivitas itu pertemuan antara self awareness atau kesadaran diri dengan other awareness, kesadaran kita akan orang lain. Gitu. Apa yang terjadi di sekitar itu membentuk sensitivitas sehingga kita itu bisa memperkirakan apa yang akan terjadi seandainya kondisi A. Apa yang akan terjadi di masyarakat seandainya kondisi B, gitu. Jadi saya melihat sensitivitas ini sangat tinggi pada camat. Nah, kalau sensitivitasnya tinggi, itu mereka mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jadi penyelenggaraan pemerintah ini bisa murah. Dia bukan lagi penanganan, tapi sudah antisipasi. Gitu. Dan sensitivitas itu berada di lubuk hati kita gitu. Misalnya kalau kita banjir nih ya, di satu wilayah banjir, apa sih yang dilakukan para aparatur? Biarin itu mah tugas dinas PU. Atau ada yang sensitif, saya ngecek deh, ada nggak ya yang udah nganterin pompa, ada nggak yang udah, nah seperti itu. Jadi, karakternya ya, individunya yang begitu kuat untuk mencintai rakyatnya ya. Iya, betul. Jadi saya melihat ya berkeliling dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya begitu. Betapa mulianya pekerjaan seorang camat dan perangkat kecamatan menurut saya. Apalagi kalau kecamatan itu jauh ya, gitu. Nah, menurut saya justru kecamatan ini yang menjadi etalase pemerintah, wajah pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, yang dilihat oleh rakyat. Yaitu ketika dialog dengan Pak Heru juga ya, Pak Heru anggota DPR, dia lebih cenderung untuk ke kecamatan ini. Betul, betul. Ya, dan juga kata Bu Rita tadi ya, Pak Rias itu sensitivitasnya ditunjukkan ketika malam masih ada pintu yang terbuka, dia datengin ya. Itu. Nah, kenapa ini sudah malam kok jendela masih terbuka, dia bilang ya. Ada tuh dulu, saya lupa judulnya ya, filmnya apa tepatnya, tapi itu menceritakan waktu Gunung Krakatau meletus ya, tahun 1883. Nah, waktu itu tuh ada dikisahkan gitu, seorang mungkin pamong ya, camat gitu, pakai kuda gitu, ketok gitu. Dia lihat langit, oh ini akan ada yang terjadi nih, akan ada apa yang terjadi. Dia keliling, dia cari warganya yang masih di luar, dia aturin sama dia. Jadi menurut saya nih pamong itu adalah satu kekhasan jabatan ASN yang khas pamong ini. Iya, betul. Gitu. Jadi, Pak Jose beruntung deh bisa menjadi seorang pamong karena ternyata ada pendidikan khususnya di sini. Iya, dan untuk menjadi camat tuh juga nggak bisa dari semua lulusan langsung jadi camat ya. Kalaupun tidak kan harus mengambil profesi. Ya betul. Ya kan? Nah itu sebetulnya bentuk penghargaan kepada rakyat juga. Jadi rakyat diatur dan diurus oleh mereka yang terdidik, kompeten, bersertifikat terdidik gitu. Biar muncul sensitivitasnya tadi ya. Iya, benar Pak. Benar. Jadi saya juga kaget ya waktu kenapa waktu itu saya disuruh magang dulu sebelum memulai awalnya. Wah itu saya suruh magang dulu. Jadi saya magang sama seorang camat di pinggir laut. Ikut-ikut mendata masyarakat dan sebagainya, sehingga di situ saya muncul niat yang ini ya, kok
kecamatan ini kenapa tidak dibuat atraktif gitu, satu tempat yang atraktif yang orang mau pergi gitu. Jadi kalau ada tempat wisata di sebelahnya ada kecamatan, kenapa nggak kecamatan ini sama atraktifnya dengan tempat wisata, iya gitu. Misalnya dia bisa menjadi pasar malam, dia bisa menjadi tempat seni gitu. Rakyat bisa konsultasi ya, atau mungkin ada juga sih beberapa kecamatan itu yang buka Sabtu Minggu ada, Pak, karena mereka memahami bahwa kantornya dibuat atraktif. Iya, dibuat atraktif kayak rakyat itu bisa kalau ke sana bisa enjoy gitu. Ada sih di Tangerang saya lihat sudah tematik tuh. Jadi kantornya dibuat berupa tema tertentu ya. Ada model kafe misalkan gitu. Ya misalnya ada informasi wilayah paling tidak ya, sejarah wilayah dan sebagainya. Jadi masuknya nggak selasa di kantor gitu ya? Iya, karena sebenarnya itu adalah wajah pemerintahan yang bisa diakses oleh rakyat ya. Kalau pemerintahan desa kan berbeda, itu pemerintahan sendiri gitu. Di kecamatan yang punya kelurahan itulah sebagai etalasenya yang pertama kali diakses ya, atau dilihat, dirasakan, dan seperti itu, Pak. Jadi dari situ setelah saya mengambil data, nah promotornya bilang dengan hasil penelitian ini maka bisa dikembangkan keilmuan baru yang namanya psikologi pemerintahan gitu. Ya. Iya. Jadi baik, jadi ketika 2020 ya, Bu, bisa berhasil menemukan itu tadi ya. Iya, betul. Suatu cabang ilmu baru, psikologi pemerintahan, dan ini diterapkan juga di diklat-diklat yang Ibu ajarkan. Iya. Bahkan sekarang itu ada yang individually minta gitu. Bu Rita, saya misalnya punya project untuk pemberdayaan masyarakat daerah A misalnya. Gimana sih caranya mengidentifikasi karakteristik masyarakat tersebut gitu. Jadi misalnya di psikologi pemerintahan itu akan dipelajari bagaimana menumbuhkan empati, bagaimana menumbuhkan perspektif taking, bagaimana melihat dampak kebijakan sampai ke titik hidup seorang manusia gitu, dan bagaimana kondisi seorang manusia itu bisa berdampak terhadap kebijakan publik. Contoh misalnya sekarang kita banyak lihat gitu apa yang terjadi di masyarakat secara individu berdampak terhadap keluarnya kebijakan publik gitu. Ya misalnya ada yang lagi viral sekarang ya adanya rumah yang hanya ditinggali oleh seorang anak dan ibunya, sekian tahun rumahnya kosong tidak terurus. Nah ketika sudah ada media massa maka turun aparat gitu. Dan mungkin ada juga kejadian-kejadian lain seperti itu. Jadi di psikologi pemerintahan kita akan belajar melihat bagaimana interaksi individu dengan keluarga, dengan teman di sekolah dan dengan masyarakat. Nah, apalagi sekarang target dari arah perkembangan di dunia ini gitu ya, target globalnya adalah well-being, kesejahteraan psikologis gitu. Jadi kalau setiap warganya sejahtera secara psikologi itu, maka dia akan tercipta community well-being, kesejahteraan di komunitasnya secara psikis. Kalau orang psikisnya sudah happy, bahagia, sejahtera, maka dia baru bisa membantu individu lain. Gitu. Ya, juga berbicara pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya untuk masyarakat tidak mampu saja. Sekarang bagaimana memberdayakan masyarakat di perumahan yang elit, yang elit gitu. Apa mereka juga nggak perlu diberdayakan? Bagaimana memberdayakan mereka? Nah, itu butuh pendekatan psikologis untuk memahami. Kemudian karakteristik masyarakat urban, apa sih yang terjadi? Karakteristik masyarakat adat, ada namanya indigenous psychology. Bagaimana proses mental mereka? Mengapa mereka begitu kuat, bisa kuat mempertahankan adat istiadatnya? Sangat menarik ya. Oke. Nah, kita kaitkan dengan pengalaman kerja ya, puluhan tahun Ibu di Diklat ya, sebagai analis Widya Suara. Nah ini bagaimana Ibu melihat ASN-ASN yang diberikan pelatihan ya? Apa yang
menjadi catatan Ibu selama ini gitu? Apa sih yang kurang dengan ASN kita gitu? Ya, sebenarnya sih sekarang saya sangat gembira dengan kebijakan penerapan profesional birokrasi. Ya, kebijakan penyetaraan ini kan menggunakan pendekatan profesional birokrasi, di mana negara akan diurus oleh para profesi, gitu, para fungsional yang bernaung di bawah profesinya masing-masing, gitu. Nah, sebenarnya dengan beragamnya profesi atau jabatan struktural yang diidentikan dengan atau langsung diangkat menjadi jabatan fungsional, di mana itu adalah jabatan profesi yang mencirikan keahlian, ini adalah satu peluang besar untuk kita mewujudkan SDM unggul. Karena di dalam mereka bekerja, mereka bisa sambil mengasah keahliannya. Karena itu sebetulnya keren banget kebijakan penyetaraan atau pengalihan ke jabatan fungsional ini menurut saya. Karena apa? Karena ini memberikan peluang yang besar bahwa rakyat akan dilayani oleh yang ahli. Semakin banyak, ya kalau lihat teorinya profesional birokrasi, justru piramidanya itu terbalik. Negara yang berhasil itu ya negara yang banyak mencapai, orang-orangnya mencapai jenjang utama atau jenjang expert. Mengapa? Karena jenjang expert itu melambangkan jam terbang. Untung rakyatnya nggak pernah nanya. Misalnya nih, kita dilayani oleh seorang aparatur, untung rakyatnya nggak pernah nanya, kamu jam terbangnya berapa lama ngerjakan ini. Maka dari itu menurut saya kebijakan penyetaraan, pengarus utamaan jabatan fungsional ini adalah satu gerbang untuk ASN meraih keahliannya, gitu. Mudah-mudahan dibuka juga peluang untuk melaju ke jenjang yang paling ahli. Kalau dia misalnya udah S3, terus dia memang sudah memiliki karya kiprah yang terdokumentasi dalam angka kredit, ya berikan haknya untuk dia diakui sebagai ahli. Mengapa? Karena rakyat lebih senang dilayani oleh yang ahli, paling ahli. Kita juga sama kan, kita juga kalau disupirin sama yang baru belajar, mereka kan nggak mau, takut gitu. Ya sama, rakyat juga begitu. Mungkin mereka akan lebih senang dilayani oleh seorang penyuluh pertanian utama ketimbang pertama. Karena mungkin petaninya juga lebih senior. Kan begitu. Jadi menurut saya peluang karir di dosen ya harusnya bisa diberlakukan juga untuk semua profesi. Mengapa? Agar semakin banyak orang-orang Indonesia yang memiliki pengakuan di jenjang expert gitu. Ya, memang secara normatif ya memang keren ya, secara ideologisnya pemangkasan birokrasi, penghilangan jabatan eselon 3 dan 4 ya, ketika itu diungkapkan Presiden Jokowi 2019 ya kalau nggak salah. Itu keren ya, saya setuju sependapat. Tapi ketika berjalan ini terjadi kegalauan, kerisauan di kalangan teman-teman ASN. Ya itu tadi gara-gara penghitungan posisi karir mereka, promosinya belum gitu jelas gitu berita. Iya. Jadi gini Pak, seharusnya begitu diangkat itu sekarang harus ditindaklanjuti dengan pengembangan kompetensi atau penguatan profesinya gitu. Misalnya dengan magang, dengan diklat, dengan pertukaran. Itu dia. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sistem karirnya. Memang Pak, dulu waktu saya pertama jadi analis kepegawaian ya, nggak ada itu formasi perjenjang. Jadi kalau udah misalnya angka kreditnya memenuhi untuk utama ya sudah gitu. Dia bisa diuji ya lalu dapat gitu. Kalau dia memang paknya sudah memenuhi ya artinya kiprah dan karyanya ada, diuji dia kompeten, ya udah gitu.
Nah, kalau sekarang ini kebijakannya memang ada formasi per jenjang. Tapi saya yakin ya pasti pemerintah ya pasti akan memikirkan cara yang terbaik itu. Yang penting yang kita bisa lakukan saat ini, kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memperoleh satu hal yang baru di tengah-tengah aktivitas pekerjaan kita. Oke. Nah, terus gali apa yang bisa kita gali dari tugas-tugas. Kan kalau saya tuh suka begini Pak, kalau rapat itu saya anggap kuliah gitu. Kalau dikasih tugas sama atasan tuh saya anggap itu saya lagi ujian ngerjain tugas gitu. Jadi feel-nya terpacu terus untuk iya, maju ya. Iya gitu. Jadi dari dulu tuh saya begitu. Kalau diajak rapat tuh seneng gitu. Tuh saya seperti mendengarkan kuliah gitu. Seperti itu. Jadi mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah kan sekarang ini sudah bisa fleksibel Pak, bisa pindah juga antar jabatan. Terus jabatan fungsional juga bisa menjadi jabatan administrator gitu ya, diangkat di eselon di jabatan administrator, bahkan di JPT bisa gitu. Hanya mungkin saat ini kerja keras dari para instansi pembina bagaimana aset yang sangat berharga yang sudah digaji oleh rakyat ya itu bisa mengeluarkan potensinya secara optimal. Jadi jangan sampai rakyat membayar 1 golong yang dipakai cuma 1 meter. Kasihan yang bayar gitu. Kemahalan ya. Iya, itu. Nah, baik. Nah, untuk pemberian materi diklat sudah, ya kemudian riset. Saya mau tahu juga nih, sisi lain dari Bu Rita ini yang juga saya perhatikan sebagai pansel ya. Di Cimahi juga ada, di Ponorogo. Ini apa yang pansel untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama itu misalkan. Itu yang biasa Bu Rita perhatikan apa itu? Di antara teman-teman yang ikut seleksi ya. Kemudian apa yang jadi koreksi lah untuk teman-teman yang ikut pansel biasanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat mereka yang sedang seleksi ya di jabatan pimpinan tinggi, itu saya mengibaratkan kita kalau naksir sama seseorang kan harus tahu rumahnya di mana, anak siapa, ukuran sepatunya berapa. Jadi saya suka melihat tingkat pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan target serta peran di masyarakat jabatan yang dilamar itu. Misalnya kalau melamarnya ke Kasat Pol PP, ada nggak pemahaman apa sih kenapa rakyat butuh Satpol PP? Kalau ada Satpol PP bakal gimana situasi masyarakat? Kalau nggak ada bakal gimana? Nah, pemahaman itu gitu. Jadi kalau menurut saya memang di jabatan-jabatan tertentu yang sudah terasah, misalnya camat ya, saya tuh suka usul-usul aja gitu ya dan berdoa mudah-mudahan untuk jabatan tertentu tuh diambil dari camat terbaik gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu seleksi yang bagaimana, cukup tim penilai kinerja. Ada beberapa jabatan yang memang mungkin selaras dengan pengalamannya camat gitu ya. Jadi sehingga camat itu ketika dia selama menjabat kan terpacu tuh. Kalau dia terbaik tuh misalnya dia misalnya diangkat menjadi JPT, dan saya tuh sangat gembira ya kalau ada camat yang terus bisa lolos gitu jadi JPT. Saya kok ikut bangga, ikut seneng gitu ya. Beberapa saya suka nge-WA ya, Bu Rita, saya alhamdulillah di sini-sini. Aduh, saya tuh ikut ikut bangga karena menurut saya kunci dari seorang pimpinan tinggi adalah pengenalan wilayah, pengenalan anak buah, pengenalan masyarakat, dan pengenalan lingkungan strategis yang lain yang mempengaruhi kebijakan. Dan seorang JPT itu harus mampu berempati menurut saya. Gitu. Kalau saya mengeluarkan kebijakan ini, apa sih dampaknya? Baik terhadap orang lain maupun terhadap lingkungan gitu. Jadi kebijakan yang didahului dengan empati ya, manakala kita menggunakan sepatu orang lain ya, bisa membayangkan situasi dan kondisi orang lain, maka itu mungkin kebijakannya akan menjadi lebih tepat sasaran menurut saya. Itu sensitivitasnya keluar ya tadi ya. Betul. Iya, betul. Jadi itu Pak. Jadi sebetulnya saya
di luar bekerja saya juga meriset kultur ya, budaya. Ini sangat menarik menurut saya. Jadi kita yang tinggal di Indonesia terus kita nggak mempelajari budaya sekitar, menurut saya wasting life. Jadi kalau bisa kita bisa tahu gitu. Kalau saya kebetulan sangat menyukai, walaupun saya bukan ahli, tapi saya senang ya melihat apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur ataupun pendiri-pendiri negara ini sebelumnya. Ya kalau teorinya Prof. Paulus yang episode kemarin itu melihat lagi dari kultur, struktur dan prosesual kata beliau. Jadi kebijakannya lebih komprehensif. Oke, Bu Rita mungkin terakhir ya, ini mungkin pengalaman yang lucu lah mungkin ya selama mengajar di Klat. Karena saya lihat performance Ibu yang adik kakak dengan Tamara Blezinski ini. Aduh, terima kasih. Nah, ini Saja Bapak. Iya. Ini ada nggak kisah-kisah peserta yang bagaimana ya? Yang bandel kah ya? Atau yang nggak ngerti apa-apa setelah diajarin? Iya. Silakan Bu Rita. Iya, karena saya mulai meniti karir itu sejak muda ya. Bahkan sejak waktu itu saya baru menikah dan hamil anak pertama tuh udah mengajar gitu. Jadi sudah sangat muda. Masih sangat muda. Nah, seiring berjalannya waktu begitu, jadi saya kadang-kadang suka kaget sendiri, lagi kemana, tahu ada yang inget gitu ya. Nyapa ya? Iya, ya, Ibu inget nggak mas saya ini? Nah, jadi saya itu berkesimpulan ya Pak gitu. Kalau yang kocak-kocak, yang lucu-lucu sih banyak gitu ya. Kayak misalkan saya salah masuk kelas, udah setengah jalan didiemin ya. Tahu-tahu mereka bilang, Ibu salah, kita mah bagiannya nanti siang gitu. Jadi Ibu siang nggak usah masuk, kosong aja. Iya gitu, udah setengah jam. Menikmati dia. Betul gitu. Banyak Pak, jadi apalagi makin kesini tuh ya, anak-anak sekarang makin kritis. Saya kebetulan membantu mengajar juga di beberapa perguruan tinggi ya, sewaktu-waktu. Itu apa yang kita bicarakan mereka itu juga Google gitu. Jadi kadang-kadang ya ada juga yang itu mereka cerita sama orang tuanya, orang tuanya yang datang, jadi dua-duanya belajar gitu ya, putranya ya orang tuanya. Nah hanya memang yang saya tangkap Pak dari apa yang saya lalui sebagai ASN ya, saya udah 28 tahun mungkin saya diangkat hampir 30 tahun saya diangkat tahun 93. Nah itu sangat tepat sekali lambang korpri kita ini yang disimbolkan sebagai abdi negara. Nah, kenapa gitu? Karena negara tidak selamanya mampu bertransaksional dengan kita, gitu. Sedangkan rakyat, masyarakat, apalah jadinya apabila tidak ada seorang aparatur yang mengatur dan mengurus rakyat gitu. Jadi ya betul itu pengabdian. Karena itu kalau Bapak mungkin nanti kapan-kapan ada waktu, coba dicari ya apa sih filosofinya honor, mengapa dulu ada sistem honor dan sebagainya, itu kan ada maknanya, ada simbolnya begitu. Jadi sangat menarik Pak sebenarnya di dunia aparatur sipil negara ya, kalau dulu itu namanya hanya pegawai negeri sipil ya, gitu. PNS ya. Iya. Nah, terutama untuk teman-teman yang bertugas menyajikan pelayanan sipil. Ini betul-betul pengabdian. Ini berbeda dengan pelayanan publik menurut saya, gitu. Ya, satu lagi nih Bu ya, artinya pengalaman yang panjang dan juga ilmu yang Ibu peroleh, ada nggak catatan atau bagaimana perbaikan ASN ke depan sehingga transformasinya ini mulus gitu ya, sesuai dengan harapan kebijakan pemerintahan saat ini? Apa yang harus dilakukan terutama untuk pamong tadi ya? Ya, silakan Bu Rita. Ya, mungkin menurut saya
ya perlu juga sih untuk jabatan dan struktur jabatan tertentu itu dikelola kembali oleh secara berjenjang. Misalnya untuk pejabat provinsi itu diuji atau melibatkan instansi pusat. Untuk kabupaten kota mungkin oleh provinsi, sehingga ada sistem yang terkonfirmasi di sana gitu. Nah, dengan sistem yang terkonfirmasi ini, maka pegawai juga akan merasa secure, merasa aman gitu. Kalau sekarang kan memang dibuatnya oleh PPK ya, tapi kan kita gimana, undang-undangnya kan udah bilang seperti itu. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah memperkuat di bidang pengawasan gitu, dan juga memperkuat dari skill atau keahlian para ASN-nya itu sendiri. Mengapa? Karena disebutkan bahwa ASN adalah profesi, walaupun ini sekarang diperdebatkan kembali ya. Tapi kalau lihat bab 1 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 5 itu kan masih dikatakan ASN adalah profesi. Berarti kan setiap pekerjaan itu merupakan jalan bagi kita mengasah kompetensi kita. Dan jangan lupa pemerintah itu hebat tuh di PP 94 ya tentang disiplin PNS ya. Itu ada pasalnya. Apabila atasan menghalangi pengembangan kompetensi atau atasan tidak memberikan pekerjaan, ada sanksinya. Itu melanggar disiplin gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah sangat berpihak kepada pengembangan kapasitas ASN-nya. Nah sekarang ASN bisa mengakses apapun, dimanapun. Nah makanya saya juga senang ada Silasapa ini. Kenapa? Karena yang disajikan tuh semua tacit knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman, gitu. Seperti Pak mantan rektor Pak Manila ya, itu kan kita perlu tidak akan terjadi hari Kamis kalau kita nggak ngalamin hari Rebo, kan begitu. Jadi tacit knowledge ini sangat mahal menurut saya, dan yang disajikan oleh Pak Jose ini melalui Silasapa adalah sebetulnya bagian dari knowledge management system yang mengumpulkan tacit knowledge. Nanti bisa diklaster per tema. Dari apa yang diceritakan dan itu bisa diakses oleh ASN semuanya. Sekarang apa sih yang nggak bisa, Pak? The world in your finger. Mau belajar dari YouTube bisa, mau kursus bisa. Yang penting mau nggak? Yang penting mau apa enggak. Jadi karir dan jabatan itu memang penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun kapasitas kita gitu dari waktu ke waktu gitu. Oke, setuju. Baik, Bu Rita, terima kasih pencerahannya ya, luar biasa nih. Banyak ilmu ya, pengalaman tadi sudah di-sharing. Teman-teman ya, sisi lain sang pamong, demikian Dr. Rita Kardinasari. Terima kasih sudah menonton. Kalau ingin komentar silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa.